Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazir Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang networking model. Networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar, networking model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim. Sebelum networking model, ada setiap vendor memiliki networking model masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO International Organization for Standardization pada 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Internet Connection. Nah, di sini ada contoh chaos networking atau yang istilahnya sebelum ada model networking yaitu acak-acakan, dan setelah ada model networking itu sudah rapi. Nah, di sini ada networking model yaitu ada dua. Networking sekarang menggunakan TCP atau IP model. Sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka seiring digunakan untuk kebutuhan edukasi atau TCP IP. Di sini ada OSI model. OSI model adalah model jaringan dari International Organization for Standardization yang membagi komunikasi menjadi 7 layer agar perangkat dari berbagai video vendor bisa saling terhubung. Nah, di sini ada cara kerja TCP IP. Pengirim sama penerima saling mengirimkan paket data melalui router ke sini. Yang artinya memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain. Paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman data. Paket berhasil dikirimkan ke tujuan jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan. Nah, di sini ada struktur OSI VS atau TCP IP. Ini ada OSI-nya yaitu physical data link dan seterusnya. Di sini ada TCP IP, link internet dan seterusnya. Di sini ada TCP atau IP, physical data link network dan seterusnya. Di sini ada struktur model TCP atau IP model. 1. Application layer. Melayani antar muka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Kedua, ada protokol HTTP, FTP, SMTP dan lainnya. Yang kedua, TCP IP application layer. Ada user, browser dan web server. Yang antara lainnya yaitu URL, HTTPT dan lainnya. Di sini struktur TCP IP model. Transport layer mengatur pengiriman data dan memastikan karena komunikasi antara aplikasi pada host yang berbeda, protokol TCP dan UDP. Di sini ada TCP Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi data dikirimkan secara berurutan, mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya yaitu terdapat pada banyak komunikasi dua arah antar kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Di sini ada UDP, User Data Protocol, tidak berbasis koneksi, tanda pengenal antar nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Di sini ada fungsi utama TCP dan IP model. Berbeda dengan OSI model yang memiliki 7 layer dan lebih, untuk teori TCP atau IP model hanya punya 4 layer dan digunakan langsung untuk mengatur pengiriman data, menentukan alamat, serta komunikasi antara perangkat jaringan. Yang selanjutnya ada struktur TCP atau IP model. 1. Network layer adalah lapisan dalam model jaringan yang berfungsi untuk mengatur pengiriman data dari satu perangkat lain melalui jaringan dengan cara menentukan alamat tujuan menggunakan IP address melalui jalur terbaik. Selanjutnya ada struktur CDP atau IP model. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh yaitu IP. IP menjadikan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, di sini contohnya ada PC1 mengirimkan data ke PC1 mengirimkan data ke router mengirimkan data ke router NOR, selanjutnya ke PC2.
PC3 mengirimkan data melalui router ke PC0 dan selanjutnya. Di sini ada encapsulation dan decapsulation. Encapsulation adalah proses menambahkan informasi pada data saat dikirim melalui setiap layar jaringan agar data bisa sampai tujuan dengan benar. Decapsulation adalah proses kebalikannya, yaitu menghapus header dan footer tersebut data diterima sehingga menjadi kembali nyata dan data asli yang bisa dipahami oleh penerima. Nah, di sini ada contoh encapsulation dan decapsulation. Shading komputer dan refining komputer istilahnya saling berbagi data antara komputer 1 dan komputer 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata, walaupun kata-kata yang tidak lengkap mohon dimaklumi karena saya baru berproses untuk belajar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.